Nur Hidayat Sardini, ada Valina Singka Subekti, Ana Erliana dan juga Saud Hasirait. Sejauh ini yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi berlangsung kondusif. Adapun hari ini ada 14 perkara yang diadukan oleh pengadu, masing-masing dari tim Jokowi JK dan juga tim Prabowo Hatta. Nah, kita ke Jokowi JK ya, terkait dengan apa yang diadukannya. Salah satunya adalah pencantuman status Ketua Umum HKTI oleh Prabowo dalam daftar riwayat hidup. Sementara hasil Munas 2010 hingga 2015, Ketua Umum HKTI tercantum adalah Usman Sabta. Sementara tim Prabowo Hatta yang salah satunya adalah diadukan terkait dengan Bawaslu yang membiarkan KPU menerima pendaftaran Jokowi sebagai capres tanpa menyertakan surat izin cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, sehingga saat ini sudah ada 6 perkara yang disampaikan oleh pengadu kepada Ketua Majelis DKPP dan juga di depan anggota majelis. Nah, salah satunya adalah dari tim Prabowo Hatta mengadukan terkait dengan dugaan pelanggaran terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional. Selainnya juga ada perkara sebagai bakal calon presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta izin dulu kepada presiden. Jadi faktanya pengajuan izin pada 13 Mei jam 4 sore ini melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 7. Langsung saja kita berbincang sedikit dengan Rasman Arif. Dia adalah Wakil Koordinator Tim Advokasi Prabowo Hatta bidang DKPP, Tata Usaha Negara dan juga Polri. Bang, sudah ada 6 perkara ya dari 14 perkara yang sudah diajukan hari ini. Nah, salah satunya tadi yang kita sampaikan, pembukaan kotak suara, kemudian juga statusnya Jokowi pada saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi kita coba mengimbangi. Jokowi bilang ada status yang dicantumkan dalam daftar riwayat HKTI tadi, Prabowo. Saya pikir kalau kita sih menilainya itu tidak begitu penting ya. Karena semua orang tahu bahwa ketua HKTI itu sebenarnya itu Pak Prabowo. Tapi mungkin kalau dalam politik kan biasalah ada pergeseran, tapi kan tidak ada proses apapun yang terjadi. Apakah di pengadilan atau apa namanya, saya pikir itu tidak substantif ya. Dan saya pikir majelis juga akan menilai itu sebagai sesuatu gugatan yang ringan gitu, atau istilahnya sumir gitu ya. Nah, justru kita fokus gitu ya. Saya tadi sangat tertarik dengan bagaimana ketika MK dulu dipimpin oleh Pak Jimli, beliau begitu menekankan asas retroaktif, yaitu hukum yang tidak berlaku surut. Artinya putusan MK tanggal 8 Agustus kemarin tentang pembukaan kotak suara hampir dapat dipastikan itu pelanggaran yang nyata. Itu nyata. Nah, kemudian apalagi yang menarik dari bahasa Pak Jimli tadi, beliau mengatakan agar tim Jokowi JK serius menghadapi persidangan ini. Sebab beliau melihat bahwa KPU begitu serius dengan komisionernya, Bawaslu dengan komisionernya, kemudian bahkan pelapor, dan kami juga serius, tapi mereka mungkin menilai bahwa ini adalah persoalan yang ringan, tapi sebenarnya ruh dari pertarungan itu ada di sini. Ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2. Yang ketiga, kami meyakini betul bahwa begitu runutan cerita yang digambarkan melalui undang-undang, tergambar jelas bahwa Pak Jokowi itu hampir dapat dipastikan juga terjadi pelanggaran administrasi untuk menjadi calon presiden, di mana beliau sebagai gubernur kepala daerah ibu kota Jakarta. Ini yang paling nyata dan fakta. Itu yang pertama, Linda, penjelasan awalnya. Nah, kemudian saya ingin kaitkan bahwa sebenarnya kita harus lihat hubungan mata rantai antara DKPP dengan MK, kan selalu disebut juga oleh Pak Jimli gitu. Maka saya tadi menyatakan sebagai advokasi dan juga pelapor bahwa saya minta Pak Jimli tolong melakukan terobosan-terobosan hukum. Kita meminta agar persoalan pembukaan kotak suara ini lebih dikonsentrasikan supaya putusan MK nantinya itu lebih duluan keluar DKPP dan berakibat kepada putusan MK di sana. Kalau DKPP memutus, otomatis akan ada dalil atau pertimbangan oleh MK. Karena itu maka kami meyakini, saya kasih gambaran yang paling nyata. Kita baru temukan tadi malam misalnya. Tadi juga saya dari MK, kebetulan saya ikut juga di MK. DPT yang disampaikan oleh KPU
itu resminya berjumlah 190.307.698 suara. Itu yang dikeluarkan oleh KPU RI. Plus menurut undang-undang 2% kenaikannya. Kalau dinaikkan 2%, maka dia menjadi tambahannya itu 3.806.153.96 suara. Oke? Totalnya setelah naik 2% itu menjadi 194.113.853. Ini totalnya. Tapi faktanya KPU RI mengeluarkan suratnya melalui daftar pemilihan tetap dan DPKTB lainnya itu menjadi 194.252.543. Ada selisih kertas suara 136.138.641 suara. Dalam Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008 diatur bahwa kelebihan satu kertas suara saja dari yang dicetak dipidana 24 bulan atau 2 tahun. Ini sangat-sangat serius. Sangat serius. Jadi mulai dari DPT, kemudian penambahan, kemudian pembukaan kotak suara, kemudian kelayanan Bawaslu, ya, kemudian ada pencoblosan yang berulang-ulang, kemudian sistem noken yang tidak melalui prosedur. Kami meyakini bahwa perilaku mereka ini akan terkait dengan hubungan Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Baik, makasih Arinda. Jadi sebenarnya apapun hasil sidang DKPP nanti ini sebenarnya tidak mempengaruhi dan juga tidak akan mengubah hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat terkait dengan kemenangan salah satu dari peserta pemilu tersebut. Nah, kembali kami ingatkan bahwa hari ini tadi Ketua Majelis yaitu Jemda Sediki kembali mengingatkan bahwa DKPP ini lahir untuk menjaga kehormatan institusi penyelenggara pemilu. Adapun nanti sanksi-sanksi yang mulai dari sanksi ringan diberikan yaitu hanya berupa teguran dan sanksi terberatnya adalah pemecatan dari pemecatan salah satunya adalah ketua KPU ataupun juga ketua Bawaslu beserta juga dengan jajarannya yang diadukan oleh pengadu. Begitu Ike Soeharjo dan juga Sofyan. Ya baik, terima kasih.